Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya selaku perwakilan kelompok 2 ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS Bapak Abdussalam MPD karena sudah memberikan kesempatan untuk kami berpresentasi. Masuk ke dalam pengenalan anggota kelompok. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Dina Kamilia, yang kedua Lutfia, yang ketiga Nur Alifa Hoirunisa, yang keempat Fania Diana Tahir. Presentasi kali ini kelompok 2 mengambil materi sejarah perkembangan IPS. Simak presentasinya ya. Untuk yang pertama adalah perkembangan IPS secara umum. Sejarah perkembangan IPS secara umum memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan social studies yang berkembang di Amerika Serikat. Adanya social studies ini dilatar belakangi oleh hancurnya tatanan sosial yang ada di masyarakat pada masa itu. Penyebab kehancuran tersebut yaitu terjadinya Perang Dunia I yang menimbulkan dampak yang besar seperti kelaparan, rusaknya fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lainnya yang tentu saja mempengaruhi status dan peranan seorang di masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat pada masa itu cenderung diabaikan. Pada pertemuan tersebut, belum dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Pada tahun 1937, Edgar Busby Wesley mengumpulkan bahwa social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dari pengertian ini terkandung hal-hal sebagai berikut. 1. Social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. 2. Dikembangkannya sosial studies ini bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan. 3. Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial, seperti contohnya aspek ilmu sejarah, perlu diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Pada tahun 1960-an muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan yang dapat dipandang sebagai revolusi dalam social studies yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial. Gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan The New Social Studies atau Social Studies Gaya Baru. Namun demikian, hingga tahun 1970-an ternyata gagasan untuk mendapat The New Social Studies ini belum bisa menjadi kenyataan. Pada tahun 1940 sampai 1960 terjadi tarik-menarik antara dua visi social studies, yaitu di satu pihak adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan citizenship education, dan di lain pihak terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social studies education. Hal ini juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1955 terjadi terobosan besar diungkapkan oleh Bart DeKaka berupa inovasi dari Maurice Hahn dan Lawrence Metcalf yang mencoba cara baru untuk menyatukan pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education, mengubah program social studies yang dahulunya closed area atau hal-hal yang tabu dalam masyarakat menjadi hal-hal yang bersifat refleksi rasional dalam tujuan mengupayakan siswa untuk mendapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Gerakan The New Social Studies yang menjadi pilar dari perkembangan social studies pada tahun 1960-an. Oleh karena itu, para ilmuwan, sejarawan, dan ahli-ahli sosial bersatu padu untuk gerakan meningkatkan social studies kepada taraf higher level of intellectual
pursuit. Pada dasar warsa 1970-an, demikian dicatat Bart DKK, terjadi pertumbuhan social studies yang serupa dengan hasilnya hampir semua proyek menitik beratkan pada inquiry proses decision making, value question, dan student problem oriented atau proses penelitian, pengambilan keputusan, nilai masalah, dan orientasi permasalahan mahasiswa. Social student dapat dikembangkan dalam tiga tradisi, yaitu social student atau ICT transmission, yaitu merupakan pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang baik. Yang kedua, social student atau social sciences merupakan modus pembelajaran sosial yang juga mengembangkan kriteria negara yang baik, karakter negara yang baik. Yang ketiga, social students atau associative inclusive, yakni mengembangkan negara yang baik dengan kriteria yang berbeda, yaitu dilihat dari kemampuan mengambil keputusan. Jadi sudah ada penjelasan dan tujuan dari social student. Nah, social student itu ada beberapa hal. Jika dilihat dari social student, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, social student merupakan mata pelajaran dasar dari berbagai jenjang pendidikan perkuliahan. Yang kedua, mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara, pengetahuan sikap, keterampilan untuk berperan, serta dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, konten pelajaran yang diambil dan diseleksi sumbernya dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara, pengetahuan sikap, keterampilan untuk berperan, serta dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan demokrasi. Yang keempat, pembelajaran merupakan cara-cara menerima kesadaran pribadi, pengalaman pribadi, dan perkembangan pribadi. Terima kasih. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial untuk pertama kalinya muncul di Seminar Nasional Civic Education pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Ada tiga istilah yang muncul digunakan secara pertukaran pakaian, yaitu 1. Pengetahuan sosial, 2. Studi sosial, 3. Ilmu pengetahuan sosial. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolahan pembangunan atau PPSP. Pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial. 2. Pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya sebagai konsep untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. 3. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk IPS. Konsep pendidikan IPS
IPS PPSP kemudian menginspirasi kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yaitu 1. Pendidikan moral Pancasila. 2. Pendidikan IPS terpadu. 3. Pendidikan IPS terkonfederasi. 4. Pendidikan IPS terpisah-pisah. Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Awalnya muncul 2 kajian kurikuler, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian tahun 1984, kedua kajian tersebut dilembagakan menjadi satu mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Dalam kurikulum 1994, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua jenjang pendidikan yang diwujudkan dalam 1. Pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3 sampai kelas 6. 2. Pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi komprehensif. 3. Pendidikan IPS terpisah yang mirip dengan tradisi sosial studies. Perkembangan IPS di Indonesia juga bisa dilihat dari kajian konseptual dari para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang perspektif pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Ahmad Sanusi dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Menurut Sanusi, 1. Melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitik beratkan pada penguasaan hafalan. 2. Proses pembelajaran yang terpusat pada guru. 3. Terjadinya banyak mikrosepsi. 4. Situasi kesal yang membosankan siswa. 5. Ketidaklelah unggulan guru sentralistik. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pendidikan IPS di Indonesia berkembang sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajaran IPS. Kemudian muncul pengajaran IPS menurut kurikulum SD, lalu berubah menjadi pengajaran IPS dalam kurikulum PPSP, terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, dan akhirnya muncul mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pengajaran IPS terpadu di SD. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.